Pada sesi kali ini kita akan membahas cara menambahkan ing atau akhiran ing pada kata kerja. Nah, pembentukan kata kerja bentuk ing atau ing form tidaklah serta-merta kita menambahkan akhiran ing pada kata kerja dasar atau base form, tetapi ada rules atau aturan yang wajib kita ikuti. Nah, kita langsung saja bahas rule pertama. Kita mulai dengan aturan yang pertama. Nah, ketika sebuah kata kerja diakhiri dengan satu konsonan atau huruf mati dan satu vokal A, khususnya A ini ya, atau I bahasa Inggrisnya, itu kita tinggal menghilangkan huruf E-nya ini dan langsung ditambahkan ing seperti itu. Jadi seperti smile, E-nya ini dihilangkan. Jadi kita tinggal menghilangkan E-nya ini saja. Kemudian menjadi smiling, kemudian write, E-nya juga dihilangkan, menjadi writing, kemudian come, E-nya juga dihilangkan, menjadi coming, kemudian take, E-nya juga dihilangkan, menjadi taking, kemudian shine, E-nya dihilangkan, menjadi shining. Nah, itulah aturan pertama. Jadi, ketika sebuah kata kerja diakhiri dengan satu konsonan dan satu vokal E seperti itu ya. Ini perhatikan konsonannya L. Ini ada E-nya, tinggal dihilangkan E, tambahkan ing saja. Begitu juga dengan yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan ke aturan berikutnya. Untuk aturan yang kedua, kalian perhatikan jika sebuah kata kerja atau verb itu diakhiri dengan satu huruf hidup dan satu huruf mati atau satu vokal satu konsonan, maka double the konsonan. Jadi konsonan atau huruf matinya itu didabelkan, baru tambahkan ing. Jadi tidak langsung ditambahkan ing seperti itu. Doublekan dulu konsonannya, baru tambahkan ing. Contohnya seperti kata kerja sit. Ini diakhiri dengan satu vokal, satu konsonan. Jadi T-nya ini harus didouble dulu. Seperti ini. T-nya didouble. Baru tambahkan ing. Sit, sitting. Seperti itu. Kemudian run. U-nya ini adalah vokal. N-nya ini adalah konsonan. Satu vokal, satu konsonan. Doublekan dulu N-nya. Jadi seperti ini. N-nya didouble. Baru tambahkan ing. Jadi tidak langsung setelah N ini langsung tambah ing. Tidak seperti itu. Jadi doublekan dulu N-nya, baru tambahkan ing. Run, running. Kemudian stop, satu huruf hidup, satu huruf mati. Jadi P-nya ini didoublekan, baru tambahkan ing. Stop, stopping. Kemudian cut, satu huruf hidup, satu huruf mati. Kemudian huruf matinya ini didoublekan. T-nya didoublekan, baru tambahkan ing. Begitu juga dengan put, doublekan T-nya, tambahkan ing. Put, putting. Nah, seperti itu. Jadi ketika sebuah kata kerja diakhiri dengan satu vowel atau huruf hidup dan satu konsonan atau huruf mati, maka konsonannya harus didouble dahulu, baru ditambahkan ing. Mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, sekarang kita akan membahas aturan ketiga. Ketika sebuah kata kerja diakhiri dengan two vowels atau dua huruf hidup dan satu konsonan. Jadi dua huruf hidup, satu konsonan. Tinggal tambahkan ing saja. Jadi tidak perlu mendoublekan konsonannya. For example, contohnya nih. AI ini adalah dua vokal, two vowels. Kemudian N ini satu konsonan. Jadi ada tiga huruf gitu ya.
Jadi tidak perlu di-double N-nya ini. Tinggal tambahkan ing saja seperti ini. Jadi N-nya tetap 1. Rain, raining. Begitu juga dengan read. Ini 2 huruf hidup, 1 huruf mati. Read. Jadi D-nya ini tidak di-doublekan. Tinggal tambahkan ing saja. Read, reading. Begitu juga dengan sleep. Double I-nya ini adalah vowel. Kemudian ada vokal P di sini. Jadi P-nya tidak perlu di-doublekan. Tinggal tambah ing saja. Sleep, sleeping. Kemudian ada it. Ini adalah vokalnya ada 2. Kemudian konsonannya 1. It. Maka T-nya tidak perlu di-double. Tinggal tambahkan ing saja. It, eating. Begitu juga dengan we're. Ini huruf vokal EA-nya ini ada 2. E sama A. Or E and A gitu ya. Jadi konsonannya R di sini. R. Jadi tidak perlu di-double. Tinggal tambahkan ing saja. Wear menjadi wearing. Sekali lagi, ketika sebuah kata kerja diakhiri dengan 2 vowels, 1 consonant, jadi 2 huruf hidup, 1 huruf mati, maka only add ing. Jadi tidak perlu di double konsonannya. Mari kita lanjutkan ke aturan berikutnya. Nah, aturan keempat, jadi rules 4 itu, 2 consonants. Jadi ketika suatu kata kerja diakhiri dengan 2 konsonan, 2 huruf mati. Jadi add ing, do not double the consonant. Jadi tinggal tambahkan ing saja, tidak perlu mendoublekan konsonannya. Seperti stand di sini. Jadi ini langsung 2 huruf mati konsonan. Jadi tidak perlu di-double konsonannya ini, tinggal tambahkan ing saja. Stand, standing. Kemudian ada push. SH ini adalah double konsonan. Jadi tidak perlu, pembentukan ing-nya tidak perlu di-double lagi. Jadi push, pushing. Kemudian count, ada konsonan N sama T di sini. 2. Jadi tinggal tambahkan ing saja. Count, counting. Ada hurt, 2 konsonan. Tambahkan ing saja. Hurt, hurting. Kemudian ada camp, 2 konsonan. Ini di belakangnya, tinggal tambahkan ing saja. Camp, camping. Seperti itu. Nah, rule keempat, ketika sebuah kata kerja atau verb diakhiri oleh 2 konsonan, jadi tinggal tambahkan ing saja. Jadi konsonannya tidak perlu di-double. Nah, sekarang kita akan membahas pengecualian dari rule 2 ya, aturan yang kedua, yaitu do not double W, X, and Y gitu ya. Jadi ketika sebuah kata kerja diakhiri oleh huruf W atau W, X sama Y gitu ya, tidak perlu di-double. Seperti aturannya yang rules 2 yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi ketika sebuah kata kerja diakhiri oleh 1 vokal, 1 konsonan, maka konsonannya harus di-double. Tetapi ketika konsonannya itu adalah W, X sama Y, jadi tidak perlu di-double. Jadi langsung ditambahkan ing saja seperti itu. Jadi ini pengecualian untuk huruf W, X sama Y. Seperti snow, snowing. Jadi W-nya ini tidak usah di-double seperti itu. Kemudian throw, throwing. W-nya juga tidak usah di-double. Fix, fixing. X-nya juga tidak perlu di-double. Mix, mixing, X-nya juga tidak perlu di-double. Kemudian say, saying, ini Y-nya atau Y-nya tidak perlu di-double. Pay, paying, jadi Y-nya tidak perlu di-double. Sekali lagi, ketika sebuah kata kerja diakhiri dengan huruf W, X sama Y,
Jadi ketiga huruf itu tidak perlu di double seperti itu. Nah, kemudian ada lagi pengecualiannya, yaitu do not double the consonant if stressed in on the first syllables. Jadi ketika sebuah kata kerja penekanan pengucapannya itu ada pada suku kata pertama, itu konsonannya juga tidak perlu di double. Seperti itu. Contohnya, jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa rules dari kedua dari penambahan ing adalah satu vokal satu konsonan, konsonannya di double. Tetapi ketika sebuah kata kerja penekanannya ada pada suku kata pertama, jadi konsonannya tidak perlu di double seperti itu. Ini adalah sebagai perkecualian sama dengan huruf W, X, dan Y ini. Jadi perkecualian seperti itu ya. Contohnya visit. Jadi ini T-nya nggak perlu di double. Visiting. Kemudian open. Jadi ini O-nya ini sebagai penekanan. Kemudian tinggal tambahkan ing saja. Opening. Jadi N-nya tidak perlu di double. Suffer. Jadi R-nya ini tidak perlu di double. Suffering. Kemudian answer. R-nya ini tidak perlu di double menjadi answering. Enter. Jadi R-nya ini tidak perlu di double menjadi entering. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah pengecualian dari rules 2 ya, aturan yang kedua. Jadi kapanpun kalian bertemu dengan sebuah kata kerja yang diakhiri dengan huruf W, X, Y, atau jika sebuah kata kerja itu stressingnya atau penekanannya ada pada suku kata pertama, maka kata kerja tidak konsonannya tidak perlu di double, tidak perlu digandakan seperti itu, cukup tambah ing saja seperti itu. Nah, saya hanya ingin mengingatkan yang dimaksud dengan vowel, vokal huruf hidup itu adalah A, E, I, O, and U. Ini ya. A, E, I, O, and U. Inilah huruf hidup, vowel atau vokal. Jadi biar tidak bingung. Kemudian konsonans yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z. Jadi ini konsonan huruf mati. Seperti itu ya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian, kita coba latihan ini ya. Jadi pembentukan dari ing seperti itu. Jadi tambahkan ing pada kata kerja berikut dengan aturan yang benar. Jadi dengan aturan yang benar gitu ya. Kita mulai dengan number one, dance ini diakhiri dengan huruf E atau I ini ya. Jadi tinggal dicoret saja I-nya ini. Tambahkan ing seperti itu. Dancing. Kemudian begin. Ini satu vokal, satu konsonan. Menjadi begin, beginning. Jadi konsonannya itu di double seperti itu ya. Kemudian ride ini huruf E, tinggal dihilangkan, tambah ing saja. Travel, travel satu vokal, satu konsonan, tinggal di double. Nah ini ada dua di sini ya.
Jadi kalau mengikuti aturan atau rules dari British English, ini L-nya di double. Tetapi kalau American English, ini L-nya tidak usah di double seperti itu ya. Jadi berbeda. Jadi kalian bisa gunakan keduanya tergantung konteksnya, British English atau American English. Seperti itu ya. Seperti yang kita pelajarin tadi ini, mestinya ini L-nya di double menjadi traveling. Ini L-nya tinggal di double saja. Tambahkan ing. Kemudian relax. Ada huruf X di sini, jadi tinggal ditambahkan ing saja. Tidak perlu di double karena ini walaupun di depannya adalah vokal, tapi ini hurufnya X, perkecualian dari rules 2 tadi, aturan yang kedua, seperti ya. Kemudian ada play, ini ada huruf Y di sini. Ada huruf Y, jadi tinggal tambahkan ing saja. Karena diakhiri oleh huruf Y. Kemudian bake, ini E-nya ini tinggal dihilangkan saja. Tambahkan ing. Kemudian jog, ini satu vokal, satu konsonan. Jadi di double konsonannya, tambahkan ing seperti itu ya. Kemudian blow, ini ada W di sini, ada huruf W, jadi tidak perlu di double, tinggal tambahkan ing saja. Kemudian open, ini stressingnya ada pada suku kata pertama, walaupun dia diakhiri oleh satu vokal, satu konsonan, jadi tidak perlu di double, tinggal tambahkan ing. Jadi ini juga pengecualian dari aturan yang kedua, karena stressingnya itu atau penekanan pengucapannya ada pada suku pertama, seperti itu. Sebagai penutup atau kesimpulan, jadi untuk pembentukan kata kerja bentuk ing atau ing form, tidaklah serta-merta kita menambahkan akhiran ing pada kata kerja dasar atau base form, tetapi ada rules atau aturan-aturan yang wajib kita ikuti. Nah, apalagi jika kalian sedang menghadapi tes atau hal-hal yang bersifat formal seperti itu. Jadi harus mengikuti aturan yang berlaku. Jadi tidak bisa hanya menambahkan ing saja pada sebuah kata kerja seperti itu. Nah, seperti biasa saya juga sudah menyertakan exercise atau latihan yang bisa kalian cek di kolom deskripsi. Nah, jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe.